Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai jamaah Kopdar, kembali lagi dalam program kesayangan kita Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Iya jamaah Kopdar, kembali lagi ya. Kita sudah ini ya tidak bertemu selama 1 minggu. Bagaimana kabarnya di sore hari ini? Atau mungkin yang sedang ini ya streaming ya melalui web kita, bagaimana perjalanannya? Wah, semoga tetap happy, tetap sehat dan juga bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Di sore hari ini Indah dan juga jemaah Kopdar kita akan membahas seputar pendidikan penuh inovasi dan juga generasi melek literasi. Wah, kalau misalnya ngomongin tentang pendidikan pastinya udah kebayang dong siapa sih yang akan kita undang di sore hari ini. Langsung aja di studio sudah hadir Dr. Nafiah SPDI MPD selaku Wakil Dekan FKIP Unusa dan Koordinator PPG Unusa. Assalamualaikum Dr. Nafiah. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini sudah ini ya setengah happy, setengah semangat. Ini habis dari mana sih dokter? Kebetulan tadi habis rapat koordinasi PPG. Masya Allah, Ya. tapi tetap sehat ya Tetap kabarnya? sehat, walaupun dari pagi mengunjungi PPL, rapat koordinasi, semuanya sehat. Iya, pokoknya, ya. meskipun waktunya dibagi-bagi, tapi Iya. cintanya tetap untuk jemaah Kopi Darmo ini ya. Iya, Masya Allah. Dan juga tidak hanya Dokter Nafiah ya jemaah Kopdar, di sampingnya Dokter Nafiah sudah hadir ya narasumber yang tampan rupawan adalah Pak Mustafa MA PhD, dosen S1 PGSD Unusa dan juga alumni S3 Huashi College of Education National Tonghua University Republic of China. Kalau ini bukan salam lebih tapi ni hao lao shen. Ni hao. Iya, gimana kabarnya ini habis dari China apa dari mana ini? Dari tadi dari lembaga akreditasi tadi. Oh, Masya Allah. Ya. Berarti ini tadi nggak bareng ya? Nggak Dokter sama Pak Mustafa nggak bareng ini? Sendiri. Dinas di luar. Oh, dinas di Dinas di luar. luar semua. Masya Allah. Iya, sehat-sehat. Nah, karena memang begini Pak Mustafa, Dokter Nafiah. Jadi dari jamaah Kopdar ini kan banyak nih yang generasi emas, masih muda-mudi. Itu penasaran juga bagaimana pendidikan itu harus berinovasi. Apakah hanya pintar secara intelektual aja atau mungkin hanya pintar secara akademik saja? Nah, itu kita akan bahas di sore hari ini. Sebelum itu kita mulai dulu dari pendidikan penuh inovasi. Kalau misalnya Dokter Nafiah ya, kita berbicara tentang inovasi ini, apa sih yang harus diinovasikan dari pendidikan saat ini? Boleh, silakan dokter. Oke, terima kasih. Jadi ada pergeseran terkait dengan bagaimana pendidikan itu. Jadi kalau dulunya, dulu mungkin zaman kita masih kecil seperti itu ya. Dulu kita masih kecil itu kita hafalan seperti itu. Banyak aspeknya adalah banyak aspek kognitifnya aja. Tapi dengan sekarang apalagi di era abad 21 itu ada suatu pergeseran yang luar biasa. Yang mana di sini anak-anak di abad 21 itu dia harus memiliki apa? Yang pertama adalah satu, dia harus memiliki, dia menguasai teknologi. Jadi salah satunya adalah dia penguasaan teknologi. Kemudian yang kedua adalah literasi. Literasi itu macamnya kan banyak. Ada literasi digital, ada literasi numerasi, literasi, banyak sekali literasi. Kemudian ada karakter. Jadi anak-anak itu juga harus, dia tidak hanya cukup dan hanya pinter saja tidak, tapi dia juga harus memiliki karakter. Karakter itu juga sangat penting sekali, karakter. Kemudian selain itu dia harus juga memiliki 4C, jadi critical thinking, creative thinking, collaboration, communication. Nah, itu sangat penting sekali. Itu adalah untuk anak-anak abad 21 itu sangat penting sekali. Maka dari itu sebagai seorang guru pendidikan itu harus bisa bagaimana caranya memfasilitasi. Jadi anak-anak itu nantinya dia juga bisa sesuai dengan zamannya, katanya Ali bin Abi Thalib kan, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, seperti itu. Nah, itu adalah bagaimana gambaran untuk pendidikan abad 21. Maka dari itu inovasi itu sangat penting sekali. Jadi inovasi sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, sebagai yang memiliki lembaga pendidik harus memiliki inovasi. Jangan hanya pendidikan itu dia mengelola pendidikan sesuai dengan apa yang dia dapatkan dulu, tidak. Jadi harus bisa melihat kedepannya itu seperti apa pendidikan. Apalagi sekarang itu setiap menit, setiap detik itu kan cepat perubahan digital. Cepat perubahannya. Nah, Oke, itu kan sangat cepat sekali. Iya, kalau misalnya ngomongin tentang perubahan ini pasti ada generasi-generasi. Pastinya kan ada namanya regenerasi. Kita langsung senggol aja Pak Mustafa. Kalau misalnya kita ngomongin tentang generasi melek literasi. Nah, literasi seperti apa yang harus ditingkatkan oleh Gen Z atau mungkin generasi emas ini ya? Boleh?
Tadi Bu Nafia itu menarik, ada beliau mengatakan ada pergeseran. Iya. Dulu literasi itu secara sederhana orang bisa membaca dan menulis. Iya, betul. Dulu. Sekarang jauh berbeda, memang sudah bergeser jauh. Literasi itu tidak sekedar membaca dan menulis, tapi mencerna informasi. Nah, masalahnya adalah Indonesia adalah salah satu negara yang paling rendah kemampuan literasinya di dunia. Bahkan nomor 3 dari bawah. Ini fakta. Berdasarkan survei PISA 2 kali selalu di bawah. Dan survei yang ini juga selalu di bawah seperti itu. Artinya adalah PR besar kita adalah menumbuhkan atau menanamkan literasi pada generasi. Apalagi Bu Nafia menyampaikan ada era digital. Digital itu sesuatu bisa dimanipulasi sedemikian rupa. Suara bisa diubah, suara bisa ditiru, bahkan wajah pun juga bisa ditiru. Artinya adalah kalau kemudian kita tidak mempunyai kemampuan literasi yang baik dan cukup, maka kita akan terancam. Jadi kita akan ada di apa kalau Baudrillard itu mengatakan di situasi yang serba manipulatif, maka kemudian literasi itu perlu diberikan kepada semua orang, tidak hanya siswa, semua orang, tetapi tidak sekedar hanya bisa membaca dan menulis, mencerna informasi dan memahami informasi, dan yang paling penting adalah critical thinking itu tadi, bahwa ya karena orang mudah percaya sekarang kan pada banyak hal, meskipun itu kebenarannya bisa perlu diuji terlebih dahulu. Dan itu PR besar kita sebenarnya. Itu salah satu PR besar kita ya, critical thinking. Tapi kalau misalnya kita kembalikan ke Dr. Nafia, kita spill tipis-tipis nih ya, dokter, siapakah yang harusnya berperan dalam mewujudkan pendidikan penuh inovasi ini? Apakah mungkin siswa, mahasiswa, atau mungkin instansinya ya, perguruan tinggi negerinya, sekolahnya, masyarakat, keluarganya, atau siapa kira-kira ini? Yang memiliki peran penting itu adalah sebenarnya semua itu adalah pendidikan. Jadi pendidikan mulai dari sekolah. Jadi apalagi pendidikan mulai dari sekolah dasar itu sangat penting sekali karena pondasi. Jadi pondasinya anak kan di sekolah dasar. Kalau ketika dasarnya itu kuat, maka dia akan ke atasnya akan juga kuat. Maka dari itu nggak hanya pendidikan di sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah atas, pendidikan tinggi itu pun juga sangat penting karena dia khususnya adalah pendidikan tinggi yang mencetak guru. Nah, itu sangat penting. Nah, di sini bagaimana instansi pendidikan atau seperti universitas, seperti sekolah tinggi yang mana di banyak ada fakultas ilmu pendidikan, di situ dia bagaimana menyiapkan guru-guru. Jadi jangan hanya guru itu diajari sekedar diajari seperti ketika dia mendapatkan materi perkuliahan seperti dulu, tidak, tapi bagaimana pendidikan yang ada di perguruan tinggi itu dia juga harus bisa menyiapkan guru-guru yang masa depan itu seperti apa, guru masa depan, sehingga nanti menjadikan dia seorang guru yang profesional sehingga peserta didiknya juga akan profesional. Kalau semua guru, jadi gini, kalau di sekolah itu ibaratnya tidak hanya tugasnya adalah guru, kepala sekolah juga memiliki tugas yang sangat penting. Kepala sekolah itu karena kepala sekolah kan leader juga ya. Nah, di sini ibaratnya gini, kalau kepala sekolahnya itu adalah kepala sekolah profesional, katakanlah di satu sekolah itu ada 10 guru, sehingga dia bisa menularkan inovasi-inovasi kepada guru-gurunya itu, maka akan menjadi 11 guru profesional, kan seperti itu. Sehingga kalau menurut saya itu adalah jangan hanya yang dilatih guru-guru terus, tapi kepala sekolah juga penting. Jangan hanya kepala sekolah disibukkan dengan administrasi seperti itu aja. Gitu ya. Akreditasi boleh, oke ya. Tapi bagaimana seorang kepala sekolah itu juga harus menjadi kepala sekolah leader sebagai pemimpin pembelajar. Nah, yang kita kunci ya. Jemaah Kopdar, kita masih akan ngomongin tentang pendidikan penuh inovasi dan juga generasi melek literasi bersama dengan Dr. Nafia dan juga Pak Mustafa di sini. Dan buat Jemaah Kopdar, tadi kita udah sempat break sebentar, bagaimana? Udah penasaran kan gimana sih ngomongin tentang pendidikan yang penuh inovasi ini? Langsung aja kita lanjut ke Pak Mustafa. Ini ya, ini kan sebagai dosen ini ya, saya bertanya, mungkin saya di sini POV-nya jadi mahasiswa ya, jadi menjadi mahasiswa. Kalau misalnya kita bertanya, sebenarnya makna dari pendidikan itu sendiri seperti apa sih, Pak Mustafa? Mungkin dijawab sebagai kacamata dosen mungkin ya. Silakan Pak Mus. Kalau dari kita baca dari berbagai literasi referensi, sebenarnya siapapun yang menulis bahwa peradaban itu dibangun oleh pendidikan. Jadi sederhananya begini, kalau kita ingin maju, maka pendidikannya harus bagus. Kita bisa mengaca misalkan negara-negara sudah maju. Kita ngomong di lingkup Asia, misalnya Singapura, Korea Selatan, China. Itu
mereka memulai dari pendidikan yang dibangun dengan sedemikian rupa. Jadi mereka mengalokasikan sumber daya, karena itu pendidikan dianggap investasi pada pendidikan. Nah, berangkat dari situ, maka pendidikan itu punya peran yang sangat vital dan sangat penting untuk mengubah manusia. Kalau Mbak tadi mengatakan bahwa apa makna pendidikannya sesungguhnya, makna yang sebenarnya. Saya akan mengutip dari salah satu profesor terkenal namanya Schulman. Schulman mengatakan pendidikan itu change the mind and change the heart. Sehingga pendidikan mengubah pikiran dan mengubah hati. Jadi kalau kamu pingin pintar, pingin cerdas, maka belajarlah lewat pendidikan. Kalau kamu ingin berkarakter, kalau bahasa Bu Nafia tadi, dengan pendidikan juga. Karena pendidikan itu sesungguhnya mengubah manusia dari orang yang tidak bisa membaca sama sekali, bisa membaca. Orang yang maaf ya, misalkan orang katakan bodoh menjadi pintar. Orang tidak beradab menjadi beradab, itu pendidikan. Jadi pendidikan itu adalah ruh bagi peradaban manusia di seluruh dunia. Oleh karenanya, kalau kita ingin maju, maka bangunlah pendidikan itu. Seperti itu. Karena pendidikan itu mengubah dari yang tidak beradab menjadi beradab. Wah, keren ya. Kalau misalnya kita mungkin ya ada beberapa dari kita menganggap kalau pendidikan tuh yang penting masuk sekolah, yang penting masuk kuliah, yang penting pintar, nilainya bagus, wah berarti pendidikannya udah oke. Tapi sejauh ini kalau misalnya dari Pak Mustafa sendiri juga harus bisa merubah pikiran, bisa merubah hati. Oleh karenanya kegagalan guru itu, guru dikatakan gagal ketika dia tidak bisa mengubah siswa, mengubah dalam arti yang positif. Karena memang manusia itu kan sejatinya dia tumbuh berkembang. Dari kondisi 0 misalkan, masuk 1 sampai 100 meninggal. Dia berubah, manusia itu berubah. Dalilnya adalah human being is always changing. Manusia selalu berubah-ubah. Dan pendidikan itu mengubah manusia, mengantarkan manusia menjadi manusia yang paripurna. Mulai dari tadi yang saya katakan, katakanlah mohon maaf misalkan katakan bodoh menjadi pintar, tidak beradab menjadi beradab. Nah, ini pertanyaannya adalah sejauh mana kita investasi pada pendidikan? Ini ya. Kalau kita tanya pemerintah atau kita sendiri misalkan sejauh mana investasi pendidikan? Karena pendidikan bukan biaya, tapi investasi. Kalau Mbak misalkan mau berbisnis pada bisnis tertentu, maka harus mengeluarkan biaya. Betul. Mau sedikit, mau sedang, mau banyak. Investasi. Dari investasi kita bisa mengambil, memetik untung. Maka pikiran kita bukan jangka pendek, tapi jangka panjang. Jangka panjang. Karena kehidupan ini akan terus berjalan sedemikian rupa sampai kiamat, gitu kan. Kiamat berhenti. Tetapi manusia diminta menjadi khalifah fil ardi, itu kan, menjadi pemimpin. Di muka bumi dia diminta untuk mengelola bumi. Tidak hanya mengelola manusia sebenarnya. Mana pendidikannya kalau kita bicara lebih jauh, lebih dalam, pendidikan itu juga dia harus punya kepekaan terhadap lingkungan, terhadap alam seperti itu. Karena apa? Karena pikiran dan hati. Kalau bahasanya Gideon itu ada dialektika antara pikiran dan hati. Mana yang lebih dulu? Coba tebak, mana yang lebih dulu? Mana yang lebih dulu ini ya? Apa hati apa pikiran? Apakah pikiran menuntun hati, apa hati menuntun pikiran? Ini pertanyaan juga. Gimana kalau jamaah kopdar yang jawab ini ya? Iya, kalau yang betul? Itu namanya dialektika. Kita tidak bisa memastikan bahwa suatu saat kita dipimpin oleh hati. Kita bisa memastikan suatu saat kita dipimpin oleh pikiran. Artinya ada momen-momen tertentu, waktu-waktu yang biasanya pikiran memimpin kita. Tapi pada kala tertentu, misalkan kalau hati yang memimpin kita, yang mengendalikan kita, itu namanya dialektika antara hati dan pikiran. Dan itu hanya pendidikan bisa mengubah. Menuntun kita itu. Oke Pak Mus, tadi kalau misalnya pendidikan adalah investasi jangka panjang, ini larinya akan ke mutu. Kita tanyakan ke Dokter Nafiah mungkin ya. Kalau misalnya ngomong-ngomong tentang mutu pendidikan di Indonesia, seberapa penting untuk kita meningkatkan mutu dari pendidikan yang ada ini? Silakan Dokter. Ya, sangat penting sekali ya. Jadi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia itu sangat penting sekali. Karena apa? Karena tadi yang dikatakan Pak Mustafa, pendidikan adalah investasi. Kalau kita pengen ibaratnya negara kita maju, negara kita kaya, pendidikannya harus dirubah dulu. Pendidikannya harus benar-benar diperhatikan. Nah, itu yang sangat penting. Kalau pendidikan sudah diperhatikan, pendidikannya benar-benar difasilitasi dengan baik, gurunya disejahterakan, fasilitas pendidikannya merata se-Indonesia ya. Kemudian peningkatan kompetensi gurunya juga bagus, fasilitasnya bagus, semuanya bagus, insya Allah nanti akan meningkat. Kalau gurunya meningkat, siswanya meningkat, maka nanti juga inovasi-inovasi akan muncul sehingga akan berdampaknya apa? Pada kesejahteraan seperti itu. Jadi kalau kita ingin mengubah
yang bagaimana di Indonesia itu adalah nomor satu adalah pendidikan. Maka dari itu mutu itu sangat penting sekali. Penting sekali bagaimana kita peningkatan mutu pendidikan itu. Jadi peningkatannya mulai dari apa? Bagaimana pengelolaannya, bagaimana gurunya, bagaimana fasilitasnya. Selama ini kan masih belum merata ya Mbak ya. Se-Indonesia itu kan kadang nggak belum merata. Kami itu punya mahasiswa PPG Mbak, PPG dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Jadi itu sangat kasihan sekali kalau mereka itu melakukan praktek itu Mbak ya, praktek PPL itu tempatnya itu adalah sangat-sangat pelosok, tidak ada alasnya, tidak ada sinyal, jaringan sangat lemah, tapi dia semangatnya luar biasa. Setelah mengikuti PPG apa? Dia bilangnya apa? Terima kasih Ibu telah membimbing kami, sehingga ini ilmunya bisa kita manfaatkan untuk mengajar anak-anak kami. Ternyata mereka itu haus akan ilmu-ilmu seperti itu. Seperti itu. Masya Allah, berarti kalau misalnya ngomongin tentang mutu ini pasti sudah sangat penting sekali ya, apalagi mulai dari sekarang dengan perkembangan zaman yang ada. Kalau misalnya kita lihat tadi harus mensejahterakan gurunya juga, kepala sekolahnya, karena ini juga pilar-pilar utama dari pendidikan ini ya. Tapi kalau misalnya ngomong di lapangan ya tentang metode pendidikan, apakah metode yang sekarang sudah menjadi metode yang paling terbaik atau mungkin harus ada metode-metode lain yang dikembangkan untuk mengikuti perkembangan zaman ini, Dok? Jadi gini ya, apalagi di abad 21 ini, tadi yang sudah saya katakan bahwa anak itu harus memiliki apa? 4C, critical thinking, creative thinking, kemudian collaboration, communication, itu sangat penting sekali. Maka dari itu model pembelajaran juga harus mengikuti. Kalau dulu metodenya adalah ceramah seperti itu ya, nah itu harus mulai ditinggalkan. Jadi anak harus mulai beralih, guru harus mulai beralih bagaimana menggunakan model-model pembelajaran inovatif. Seperti apa? Seperti problem based learning, project based learning. Nah itu sangat penting sekali sehingga itu akan membentuk kreativitas. Oke, boleh. Kalau Pak Mus, ini kalau misalnya saya tanya nih ya, apakah kira-kira di kelas tugas-tugasnya ini sudah berinovasi juga atau mungkin seberapa penting dosen itu untuk memberikan tugas-tugas yang sudah ada project based learning dengan critical thinking itu seperti apa Pak Mus? Ya, kata kunci inovasi itu menjadi hal yang sangat fundamental dalam pendidikan. Kalau dulu zaman saya SD, meskipun nggak terlalu tua ya saya kan, zaman saya SD, kedatangan guru ke kelas itu menjadi sangat-sangat penting. Karena informasi hanya bisa didapatkan oleh siswa melalui, mohon maaf, lisan guru, dan ketika guru nulis di papan, tidak ada akses informasi selain itu. Buku pun sangat terbatas, dan itu sangat jauh. Apalagi saya tinggal di rural area, di area pedesaan, sangat jauh. Sekarang, kalau kita misalnya datang ke kelas, kemudian fotosintesis adalah, ini adalah definisi, nggak penting sama sekali. Sekarang apa yang tidak bisa dipelajari? Oleh diri kita sendiri. Pertanyaan apa yang tidak bisa? Semua bisa didapatkan, ini dipelajari. Artinya adalah guru itu harus fokus pada critical thinking, pada bagaimana menyusupkan metode atau model yang bisa dorong mereka berpikir. Oke, boleh kita kunci dulu ya. Apakah kira-kira tugas di kuliah ini harus diinovasikan sedemikian rupa, Jemaah Kopdar? Jemaah Kopdar tadi sempat kita kunci ya. Ini dari Pak Mus tadi ya, terkait dengan implementasi pendidikan inovasi atau mungkin tugas-tugas untuk mahasiswa, siswa SMP, SMA atau mungkin siswa SD sekarang. Apakah kira-kira dari tugas-tugas ini harus ada yang diinovasikan oleh guru atau mungkin seperti apa Pak Mus? Saya setiap kali memberikan tugas itu mesti project. Meskipun itu UTS dan UAS. Project itu biasanya karena mengajar di bidang sosial, maka project turun ke lapangan, ke masyarakat. Biasa observasi. Saya tentukan temanya ada lingkungan, kesehatan, kemiskinan, anak terlantar dan seterusnya. Jadi mereka itu biar bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena gini, mengapa saya kemudian memberikan tugas observasi dan datang ke masyarakat? Kadangkala teori dan sesuatu yang ideal dalam pikiran itu ada gap dengan realitas. Maka mereka harus kemudian mendekatkan antara ideal yang dalam pikiran, dalam teori itu dengan realitas yang sesungguhnya. Bagaimana kemudian ilmu yang mereka pelajari dalam kelas itu mampu menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Minimal menganalisis, karena mereka bukan pemerintah. Saya identifikasi masalah, kemudian bagaimana masalah yang sudah seperti ini menyelesaikan. Kan mereka semua punya ide banyak itu. Nah, tugas guru itu mengeksplorasi. Sama mau kita ngomong di level SD, SMP, SMA. Bahkan siswa SD dan siswa yang potensinya sangat besar. Kalau saya ibaratkan analogi, siswa SD itu kan bukan seperti gelas yang kosong tuh. Mereka sudah ada isinya.
Jangan kita kemudian memberi, terus memberi, tidak. Tapi kita mengeksplorasi, kalau dalam kurikulum Mendikbud yang sekarang itu ada istilah asesmen diagnostik atau agnostik assessment. Jadi bagaimana mengasesmen siswa terlebih dahulu untuk mendeteksi apa potensi mereka. Ketika itu sudah tahu potensinya, kita punya kewajiban dan tanggung untuk mengeksplorasi potensi yang ada dalam siswa itu. Maka kemudian siswa satu dengan lain itu pasti berbeda. Tidak mungkin sama semua satu kelas. Betul. Itulah kemudian dikenal dengan istilah differentiated instruction atau pelajaran yang dibedakan. Meskipun tidak mudah, tapi kita kalau lihat di negara-negara maju sudah begini semua. Jadi satu kelas itu tidak mungkin satu ukuran one size fits all. It's impossible kan? Tidak mungkin satu ukuran cocok untuk semua. Maka kemudian seperti itu ya. Iya, tugas itu sangat harus beragam. Tapi diawali dengan kalau di SD ya, asesmen diagnostik itu tadi. Untuk menguji, bukan menguji memberi nilai, tapi mengetahui potensi mereka di mana. Ada metodenya, ada konsepnya, harus belajar dulu memang. Oh, termasuk kalau misalnya waktu di sekolah di Cina waktu itu, apakah kira-kira ujiannya juga berbeda setiap anak atau mungkin mereka menerapkan pendidikan yang seperti apa? Nah, ada salah satu mata kuliah wajib di departemen saya itu namanya innovation. Oh. Nah, innovation itu memang salah satu materinya adalah differentiated instruction, pembelajaran yang dibedakan. Maka setiap individu atau siswa saat itu mahasiswa S3 saat itu diberi kebebasan untuk menentukan masalah. Kemudian mereka meneliti namanya mini riset. Riset kecil untuk menyelesaikan masalah itu. Misalkan kita punya proposal apa? Oh, masalahnya ini. Kemudian minta melakukan riset kecil-kecilan, kemudian melaporkan seperti apa. Sesuai dengan feel-nya masing-masing atau bidangnya masing-masing seperti itu. Oh, justru ada mata kuliah innovation ya di sana. Ada. Oh, dan itu penting, Mbak, karena Mbak Indah. Karena mengapa? Karena sekali lagi saya katakan tidak mungkin satu ukuran cocok buat semua orang. Nah, tidak mungkin satu ukuran akan cocok untuk tidak semua mungkin. orang. Itu tidak impossible. Mungkin. Oke, boleh kalau misalnya kita berbicara dengan pendidikan itu tadi ya, dengan metode pendidikan yang harus diinovasikan oleh semua lapisan ya, tidak hanya mahasiswa ataupun siswa, tapi dan juga oleh guru, mahasiswa dan semuanya ya, dosen ya, seperti itu. Kalau misalnya kita tanya Dr. Nafiah ini ya, mungkin bisa diberikan tips and triknya, mungkin untuk instansinya, mahasiswa dan siswa ini supaya bisa mengembangkan pendidikan yang diinovasikan seperti itu. Ini kan pasti tidak mudah ya, dokter ya. Iya. Boleh, silakan dokter. Baiklah, mungkin jadi kalau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mustafa terkait dengan bagaimana pembelajaran itu adalah berdiferensiasi. Sebagai seorang guru, kalau dalam pembelajaran berdiferensiasi itu, maka kita juga harus mengembangkan namanya, kalau pendekatannya itu namanya teaching at the right level. Jadi bagaimana kita mengajar itu sesuai dengan tingkatannya. Jadi dia masuk kategori apa? Apakah dia kategorinya rendah, sedang, tinggi? Nah, seorang guru harus paham seperti itu. Nah, itu adalah hal yang sangat penting bagi seorang guru. Kemudian dalam trik dan tipsnya sebagai seorang guru, sebagai seorang pengelola pendidikan, kepala sekolah, semuanya adalah satu. Harus selalu berinovasi. Inovasi itu sangat penting sekali. Jadi jangan hanya puas dengan apa yang dikerjakan sekarang. Harus banyak literasi, banyak membaca. Kemudian harus kita mengikuti perkembangan, update semuanya. Kemudian kita juga harus mengikuti apa yang ada di sekarang ini terjadi. Jadi kita mengikuti, jangan sampai murid lebih pintar daripada gurunya seperti itu. Jadi maka dari itu gurunya juga harus beradaptasi seperti itu. Kemudian juga selain itu seorang guru itu juga selain dia harus penuh inovasi, kemudian seorang guru dia harus selalu berusaha untuk selalu mengembangkan kemampuannya. Selalu belajar. Sekarang enak, Mbak ya. Kalau zaman saya dulu itu mau belajar itu kan harus ikut kursus, ikut apa gitu. Kalau sekarang itu Mbak, YouTube apa itu kan udah internet ya, itu semuanya sudah tersedia. Apapun, bahkan AI itu kan kita tinggal tanya itu aja udah tahu kan seperti itu. Maka dari itu sebagai seorang guru, bagaimana seorang guru itu juga nantinya bisa sebagai seorang fasilitator agar anak itu, karena dia udah tahu semua jawabannya di internet, sehingga seorang guru kan terus saya harus ngapain. Nah, inilah tugas seorang guru, dia harus penuh inovasi bagaimana pembelajaran itu bisa nantinya dia untuk memancing anak-anak itu bisa
memiliki kreativitas tadi. Kemudian juga karakter, itu yang sangat penting. Harus karakter. Jadi hasilnya anak itu harus sangat seimbang, 3 hal. Jadi pengetahuan, keterampilan, sama sikap itu harus menyatu. Tidak hanya yang unggul pengetahuannya aja, tidak hanya yang keterampilan aja, tidak hanya yang sikapnya saja, tapi juga 3 hal itu harus menyatu. Kalau pinter tok nggak punya karakter juga nanti akan sayang sama gitu aja bohong gitu ya, rasanya. seperti itu. Jadi itu adalah trik dan tipsnya sebagai seorang guru harus penuh inovasi. Tiada hari tanpa inovasi. Tiada hari tanpa inovasi. Ya, itu harus penting, Mbak. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari pokoknya tidak boleh mampet atau tidak boleh mandek inovasinya. Tidak boleh stop untuk berinovasi. Wah, mungkin jamaah kopdar yang masih menempuh pendidikan di SMP, SMA, atau mungkin bahkan kuliah langsung tepuk kepalanya, tepuk jidatnya. Wah, habis ini siap-siap tugasnya akan bertambah. Mungkin boleh diberikan juga motivasi dari Dr. Nafiah supaya nanti jamaah kopdar mikirnya, wah, kok makin sulit ya menjadi siswa di Indonesia ini. Apakah nanti tugasnya akan semakin banyak, semakin bertumpuk, atau mungkin makin riwariwi kesana kesini ini tugasnya? Bagaimana, dokter? Sebenarnya malah enjoy juga, Mbak, karena pembelajaran sekarang itu kan semuanya kan kayak berbasis proyek, masalah. Itu kan sebenarnya mungkin di awal-awal mereka akan susah beradaptasi, tapi kalau dia sudah lama-lama terbiasa, itu dia akan menjadi suatu kesenangan. Contohnya di sekolah dasar sekarang ini yang sudah diterapkan oleh kurikulum Merdeka itu, Mbak, ya, itu kan di akhir itu kan ada namanya kan P5. Nah, itu kan ya, kalau ada P5 itu kan ada gelar karyanya. Seperti itu kan sebenarnya menarik juga kan, mengapresiasi anak-anak, bagaimana anak-anak bisa setelah dia pekerjaan-pekerjaannya dipamerkan, kan seperti itu. Terus kemudian dalam level di instansi di perguruan tinggi pun juga ada namanya, kalau kami di PPG itu tiap akhir itu ada namanya gelar karya juga. Jadi itu bagaimana itu adalah salah satu puncak dari inovasi yang sudah dibikin mahasiswa itu dipamerkan dan nanti dihargai, diberikan penghargaan, itu kan sangat membanggakan juga. Itu bisa meningkatkan juga untuk ambisnya masing-masing individu ya untuk berkompetisi di jalur yang positif begitu ya. Jadi kalau misalnya tadi jamaah kopdar kepikiran, wah berarti nanti tugasnya makin bermacam-macam ini ya. Apalagi tadi Pak Mustafa juga bilang, saya udah nggak pernah ngasih tugas yang biasa-biasa aja, tapi langsung dikasih project based learning gitu ya, membuat mini riset atau mungkin seperti itu. Nanti ini makin kepikiran, wah gimana ini ya. Tapi tenang aja ya jamaah kopdar, inovasi itu mungkin di awal kerasa seperti wah kok seperti ini, tapi lama-lama bisa enjoy ya. Oke jamaah kopdar, tadi sudah bersiap-siap mungkin ya ingin mendengarkan bagaimana sih dengan FKIP Unusa, atau mungkin ada yang baru pertama kali dengar Unusa. Wah ini ya, boleh sambil disiapin ya camilannya, kopinya ya, akan kita dengarkan kira-kira bagaimana sih dari Unusa sendiri. Boleh Dr. Nafiah ini ya, kalau misalnya saya boleh bertanya, kira-kira FKIP Unusa ini seperti apa, dan mungkin bisa dijelaskan juga untuk jemaah kopdar yang ada di rumah ataupun dimanapun berada ini, apa yang membedakan Unusa dan juga yang lainnya. Boleh dijawab, dokter? Oke, terima kasih. Jadi Unusa itu salah satu kampus swasta, walaupun dia usianya masih 11 tahun tapi sudah unggul. Jadi masih belia berarti ini. Jadi unggul di usia yang 10 tahun. Itu kan luar biasa. Ibaratnya kalau anak itu masih anak SD. Nah, itu dia sudah unggul seperti itu. Kemudian di Unusa itu sendiri ada 5 fakultas. Ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kemudian Fakultas FEBTD, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Digital, kemudian ada Fakultas Keperawatan Kebidanan, ada Fakultas Kedokteran, kemudian ada Fakultas Kesehatan. Nah itu, nah jadi ada 5. Kemudian kita juga sudah ada S2, dan untuk yang di FKIP itu sendiri, alhamdulillah juga ada S2-nya, S2 Pendidikan Dasar. Jadi kalau di FKIP itu sendiri ada 5 prodi. Yang pertama adalah S1 PGSD sudah unggul, kemudian yang kedua adalah S1 PG PAUD juga sudah unggul, kemudian yang ketiga S1 PBI itu juga sudah unggul, kemudian S1 Pendidikan Profesi Guru itu juga sudah terakreditasi B, kemudian yang terakhir itu adalah S2 Pendidikan Dasar. Jadi kenapa harus FKIP Unusa? Iya, kenapa? Apa yang membuat beda? Apa sih yang beda dari FKIP Unusa sendiri? Yang beda adalah satu, mungkin dari segi kita unggul di apa? Unggul di SDM, unggul di fasilitas, kemudian unggul di
pembelajarannya, kemudian yang sangat penting itu adalah biayanya juga sangat terjangkau. Mungkin yang lainnya itu mungkin harganya, fasilitasnya ya, biasanya kan fasilitas bagus gitu, itu kan mahal. Nah, Unusa fasilitasnya itu kan luar biasa, semuanya itu serba digital, tapi harganya itu masih terjangkau seperti itu. Nah, kita juga dari SDM sudah ada profesornya, 2 orang guru besar, kemudian ada lektor kepala, kemudian hampir semua sudah lektor. Kemudian kalau kita lihat untuk semua dosennya, dosen-dosen muda itu hampir berapa persen ya, itu sudah S3 dan sedang menempuh doktor juga. Jadi insya Allah habis ini manen doktornya, insya Allah seperti itu. Terus kemudian pembelajarannya juga sudah, guru-gurunya hampir semuanya sudah 50% lebih sudah tersertifikat pendidik juga, seperti itu. Kemudian unggul dari segi apa? Kita punya keunggulan kalau di fakultas itu ada salah satu unggulan kita adalah bagaimana kita menyiapkan lulusan kita itu seorang guru dia yang memiliki karakter. Karakternya apa? Karakter yang berbasis aswaja. Nah, itu sangat penting sekali juga. Pendidikan karakter ini kan sangat penting. Apalagi tadi yang saya bilang adalah salah satu ciri abad 21 seorang guru itu adalah dia guru yang berkarakter gitu. Nah, ini adalah FKP Unusa itu benar karakter yang apa? Karakter yang berbasis aswaja. Karakter yang berbasis digital, aswaja gitu. Dan digital. Oke, boleh. Kalau misalnya kita lanjut ini ya Pak Mustafa, kalau misalnya sebagai dosen pasti sudah tahu ya bagaimana dengan proses pembelajaran di kelasnya atau mungkin project-project based learning tadi juga. Boleh diceritakan juga bagaimana sih dari program kegiatan belajar mengajar yang ada di Unusa sendiri? Apakah kira-kira ada hal-hal yang harus ditanamkan kepada mahasiswa Unusa? Oke. Mbak Indah tahu bahwa saya itu sekolah dulu tahun 90-an kan misalkan. Bukan misalkan, iya. Kemudian sekarang menjadi dosen dan mengajar mahasiswa. Saat ini saya belajarnya dulu. Kemudian mengajarnya sekarang. Tapi mengajar mahasiswa itu menyiapkan untuk masa depan. Kalau bahasanya Prof Muklas itu bahasa tak terprediksi. Kalau bahasanya Profesor Yuval Noah Harari itu unstable situation. Jadi kita akan menghadapi situasi yang tidak menentu, era yang tidak terprediksi. Artinya adalah guru, dosen khususnya seperti saya dan Bu Nafia dan teman-teman yang lain harus punya apa ya? Ibaratnya begini, harus punya imajinasi bagaimana kemudian kita mendidik anak-anak itu bukan untuk saat ini. Ilmunya memang sekarang, tapi untuk digunakan masa depan. Bagaimana kalau ini ilmu sekarang tidak relevan lagi di masa depan? Apalagi masa sekarang, masa digital, masa-masa AI. Kalau bahasanya Yuval Noah Harari itu, AI itu menjadi ancaman bagi kemanusiaan. Oleh karenanya ingin saya sampaikan bahwa kita, Unusa, FKIP, sangat mengerti dan memahami dengan kondisi itu. Oleh karenanya, mengapa kita fokus bagaimana agar mahasiswa itu bisa tumbuh kepekaan-nya, bisa tumbuh berpikir kritisnya oleh apa kita bawa. Kan begini, kita Unusa kan, Unusa itu kan warga NU-nya luar biasa banyak, apalagi di Jawa Timur. Dan ada cukup disparate atau gap yang sangat lebar. Oleh karenanya kita menjangkau itu, membawa anak-anak itu sekali lagi belajar tidak hanya di kelas, tidak hanya belajar teori, tapi bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan mereka bisa menyelesaikan dalam minimal dalam konsep, dalam mini riset itu tadi untuk berbagai masalah yang ada di masyarakat. Satu. Yang kedua, karena era digital itu sekali lagi bahwa apapun bisa dimanipulasi. Betul. Apapun itu. Bahkan kemarin saya lihat YouTube yang di-share oleh Pak Dekan saya di grup itu, bahwa orang, mohon maaf ya, orang itu diedit tiba-tiba, diedit tapi bergerak. Itu bisa, mohon maaf ya, bisa bersentuhan dengan perempuan laki-laki. Padahal itu dua foto yang berbeda. Nah, ini bisa menghancurkan kehidupan manusia. Dan kita peka terhadap itu. Oleh karenanya, kalau saya tadi kembali ke tadi itu, bahwa pendidikan change the mind and change the heart. Maka kita fokus pada itu. Unusa itu punya kelebihan bahwa kita tidak hanya mendidik dalam konsep, kalau bahasa Bu Nafia kognitif saja, tapi karakter. Tapi karakter bukan karakter yang seperti disampaikan oleh banyak kampus. Kita punya namanya, kalau Bu Nafia itu azwaja, ahli sunnah wal jamaah. Makanya warga NU yang di Jawa Timur itu
kalau masih mencari kampus yang lain, bukan UNUSA. Itu menurut saya, harus dipertanyakan. Karena ini, ada relevansi. Dan kita sangat mengerti, memahami kondisi ini untuk menyiapkan mahasiswa itu bukan untuk sekarang, besok, tapi masa depan itu tadi. Seperti itu. Bahkan mungkin ya, Mbak Indah, ini kan era abad 21 selesai sampai 2100. Kita pasti meninggal ini, kita. Tetapi mahasiswa kita dan siswa yang diajar oleh mahasiswa kita nanti ketika sudah lulus, itu pasti menghadapi era 22. Setelah 2100 itu sudah pasti. Coba bayangkan dari sekarang bagaimana era 2000 setelah 2100 terbayangkan itu. Tidak ada batas sudah. Sekarang aja sudah tidak ada batas. Seperti itu, dan itu yang sangat-sangat penting. Makanya kalau bahasanya filsuf Yuval Noah Harari mengatakan begini, singkat mengatakan begini, yang paling penting bagi guru, bagi pendidikan itu adalah menyiapkan manusia untuk menghadapi situasi yang tidak menentu itu, agar bisa beradaptasi di situasi yang tidak menentu, dan itu sangat penting. Ternyata COVID-19 kan tidak menentu tuh. Iya, tiba-tiba. Bagaimana beradaptasi situasi yang tidak menentu itu? Nah, itu yang kita siapkan di UNU salah satunya. Makanya kita punya research center juga, khusus pendidikan. Khusus pendidikan. Apa namanya Pak Mus? Research Center, Center for Pedagogical Excellence. Masya Allah, itu sampai saya tidak bisa mengulang lagi kata-katanya. Itu boleh, Dr. Nafia, ini sepertinya saya sudah ingin semangat sekali untuk tahu bagaimana sih kalau misalnya kita ingin daftar di FKIP UNUSA, kita harus kemana ini dokter? Oke, jadi kalau pengen daftar di UNUSA silahkan kunjungi websitenya di pmb.unusa.ac.id. Kebetulan ini ada promo Merdeka, nah itu dapat potongan sekitar 1.700.000, kemudian ada potongan DPP hampir ada yang sampai 100% juga. Nah, jangan lupa, ini sangat terbatas, jadi mulai tanggal 2 sampai tanggal 31, jadi dapatkan promo Merdeka dari PMB, ikuti websitenya, atau mungkin nanti kalau mau daftarnya di pmb.unusa.ac.id. Seperti itu. Itu berarti langsung dicatat ya jamaah Kopdar, ada promo Merdeka khusus untuk bulan ini aja khusus untuk bulan ini sampai tanggal 31 Agustus. Jadi jangan kemana-mana, atau mungkin yang sudah bersiap-siap mencari, wah harus kemana ini ya, boleh dikepo-kepoin dulu. Tapi kalau misalnya jamaah Kopdar ini bertanya nih dokter, mau langsung datang ke UNUSA-nya itu boleh apa tidak? Mau lihat-lihat dulu gedungnya sambil tanya-tanya di sana, apakah bisa kalau seperti itu dokter? Bisa, sangat bisa sekali. Jadi kita ada namanya program itu adalah tur kampus. Tur kampus. Jadi silahkan kalau pengen sebelum menentukan pilihan, kita mau lihat seperti apa sih fasilitasnya, pasti akan kepencut ya. Karena fasilitasnya sangat lengkap. Labnya pun juga sudah digital semuanya. Oke, boleh kalau misalnya nanti makin penasaran, langsung aja datang ke UNUSA-nya. Iya, jamaah Kopdar, tidak terasa ya, dari tadi kita udah ngobrolin tentang pendidikan penuh inovasi supaya generasi bisa melek literasi. Oke jamaah Kopdar, sekarang kita akan mendengarkan pesan-pesan ya, atau mungkin motivasi. Mungkin kita bisa mulai dari Pak Mustafa dulu ya, boleh? Silahkan. Ya, saya meyakini bahwa, bukan hanya saya yakin bahwa semua orang meyakini bahwa tujuan kehidupan manusia itu satu, yaitu kebahagiaan. Bahkan manusia sampai mati pun ingin bahagia masuk surga. Oleh karenanya, kebahagiaan itu bisa dicapai karena ada imajinasi dari tentang masa depan itu. Artinya, masa depan perlu diimajinasikan seperti apa. Dan kebahagiaan itu tidak mungkin bisa diraih tanpa keinginan untuk mengubah kehidupan yang lebih baik. Kehidupan lebih baik itu bisa dari apa? Dari pendidikan. Itu sudah pasti, itu dalilnya begitu. Mau baca buku siapapun, dalil siapapun, yang bisa mengubah kehidupan manusia adalah pendidikan. Itu kalau bahasa ilmiahnya faktor determinan gitu. Nah, oleh karenanya pesan ini buat ibu-ibu, mama, bapak-bapak, anak muda semua, ini bahwa mari kita ubah Indonesia menjadi lebih baik dengan tingginya IQ dan mantapnya karakter. Dan UNUSA siap melayani masyarakat, siap melayani kita semua untuk mengantarkan itu. Kalau dulu Mbak Indah, sejarah mengatakan bahwa, bukan mengatakan, mencatat ada pembagian antara NU dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah bergerak di bidang kesehatan dan pendidikan, NU bergerak di bidang keagamaan. Tapi sekarang tidak ada batas.
NU punya banyak lembaga perguruan tinggi di Indonesia, sangat banyak. Artinya NU juga punya tugas berat untuk membangun pendidikan di Indonesia, dan kita siap UNUSA. Maka kita tunggu ini warga-warga Jawa Timur khususnya dan Indonesia semuanya. Ya. Oke, boleh dilanjutkan oleh Dr. Nafiah, boleh diberikan juga pesan-pesan untuk jemaah kopdar yang ada di rumah, silakan. Oke, jadi sebagai kalau pengen jadi guru hebat, kalau pengen jadi guru-guru yang penuh inovasi, silahkan di UNUSA. Jadi di UNUSA itu kenapa kita bilang mencetak untuk guru-guru yang nanti penuh inovasi, karena di UNUSA semuanya sudah terfasilitasi seperti itu. Untuk membangun pendidikan yang bagus, untuk membangun pendidikan ini yang berkualitas, yang bermutu, itu adalah dimulai dari apa? Dimulai dari gurunya. Kalau gurunya itu adalah penuh inovasi, gurunya adalah guru-guru yang hebat, maka nanti akan menghasilkan murid-murid yang hebat. Dengan guru yang hebat, maka murid-murid juga akan hebat. Dengan murid yang hebat, maka Indonesia akan hebat juga, seperti itu. Maka dari itu kita harus benar-benar menyiapkan guru-guru yang profesional, guru-guru yang penuh inovasi, guru-guru dia yang tidak hanya pinter kognitif aja, tapi karakter, keterampilan, juga kemampuan literasinya juga sangat baik, digitalnya juga sangat baik. Itu bisa diperoleh dari UNUSA. Oke, bisa diperoleh dari UNUSA. Terima kasih banyak Dr. Nafiah, Pak Mustafa, ini dari FKIP UNUSA. Terima kasih banyak sudah hadir. Iya, terima kasih kembali. Terima kasih sudah datang ya di Studio TV 9. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi, mungkin di UNUSA atau di tempat yang lain. Amin ya rabbal alamin. Iya, terima kasih juga jamaah kopdar ya yang sudah menyaksikan Kopi Darmo di sore hari ini. Jangan lupa buat yang penasaran, kepo-kepo ya dengan UNUSA, langsung aja cek di webnya atau mungkin di semua media sosialnya ya. Langsung aja, karena di bulan ini masih ada promo Merdeka. Saya Indah Kumaidi, mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.